Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja. Kita buka dulu ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilma wa fahma amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi pada malam hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua ya, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya, jika kamu menghitung nikmatku maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita karena saking banyaknya. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan untuk bisa hadir di kelas pada malam hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah kita mulai belajar kita ya. Eh, Kemarin Alhamdulillah kita sudah selesai di matan yang pembukaan ya, yang membahas tentang pembukaan dari kitab Tuhfatul Atfal ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita bacakan sekali lagi ya matan pembuka dari Tuhfatul Atfal. Anda bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina as-solihina fid daraini. Afan, sepertinya salah matan pembuka ya. Sebentar. Ya. Sekali lagi Ana ulangi. Qala al-'allamatu Sulaimanul Jamzuri rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina as-solihina fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadhan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihiyyi bil kamali. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wat thawaba. Itu matan pembuka dari Tuhfatul Atfal. Ya, kita merujaknya sedikit dari pembuka matan Tuhfatul Atfal. Ya, di bait yang pertama menjelaskan bahwa yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Akan berkata orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat dari Allah, ya, rahmat dari Maha Pengampun, yaitu Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi al-Jamzuri rahimahullah. Jadi beliau yang mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menulis matan ini. Kemudian bait yang kedua, alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Di sini beliau memuji segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi
ya, serta sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Dan bait yang ketiga, wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Adapun setelah itu an-nazim, ya, wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Di bait yang ketiga ini artinya adalah adapun setelah itu nazam atau syair ini diperuntukkan bagi orang-orang yang menginginkan pembahasan, yaitu orang-orang yang menginginkan pembahasan tentang finnuni wa tanwini wal mududi, yaitu tentang nun sukun, tanwin, dan mad. Kemudian bait keempat, sammaituhu bituhfatil atfali an syaikhina al-miyyidil kamali. Bait keempat itu beliau Syekh An-Nazim yang mengatakan bahwa aku menamainya dengan matan Tuhfatul Atfal, ya. Sammaituhu, aku menamainya dengan Tuhfatul Atfal an Syaikhina al-Mihyidil Kamali. Nah, makna dari Tuhfatul Atfal itu adalah hadiah untuk para penuntut ilmu tajwid yang masih pemula. Hadiah untuk para penuntut ilmu tajwid yang masih pemula dari Syekh kami Al-Mihi yang memiliki keutamaan. Jadi matan-matan ini dikumpulkan dari gurunya beliau, yaitu Syekh Al-Mihi yang memiliki keutamaan, yaitu Syekh Al-Mihi ini adalah guru dari Syekh An-Nazim rahimahullah, Syekh Sulaiman ini. Kemudian bait kelima, arju bihi ayyam fa'atul laba wal ajru wal qabula was thawaba. Dan di bait yang kelima ini beliau berharap, ya, kitab nazim ilmiah ini atau matan Tuhfatul Atfal ini dapat memberikan manfaat bagi para penuntut ilmu, ya, dapat memberikan manfaat kepada para penuntut ilmu, ya, dan beliau berharap juga mendapatkan balasan pahala dan diterimanya amalan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu penjelasan dari bait pertama sampai bait kelima. Insya Allah malam ini kita akan masuk pada halaman 17. Yang sudah punya kitabnya buka di halaman 17. Berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Ya, sebelum kita mulai pembahasannya, kita baca matanya dulu. Qala al-'allamatu Sulaimanul Jamzuri rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irina as-solihina fid daraini. Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Linnuni in taskun tajiqu linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir ruttibat fal ta'rifi. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bighunnatin biyanmu ulima illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bighairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء
والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا سنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Dan pembahasan tentang hukum nun sukun dan tanwin ini terdapat pada bait ke-6 sampai bait ke-16. Ya, jadi dari bait ke-6 sampai bait ke-16 ini membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ya, siapa yang mau baca duluan matanya? Angkat tangan. Siapa yang mau baca matanya duluan? Mbak Beli atau Mbak Ajeng? Silakan. Mbak Ajeng, Mbak Beli? Suaranya terdengar? Boleh Ustazah. Ya, siapa yang mau baca duluan? Saya aja Ustazah. Mbak Beli lagi di jalan ya? Oh iya ya. Nah, tafadhali Mbak Ajeng dibaca pembuka matanya dulu ya, yang di grup itu qolal alamatu Sulaiman, kemudian masuk ke ahkamun nunis sakinati wa tanwini. Cari dulu Ustaz. Buka WA dulu. Nah, Mbak Beli, Mbak itu juga udah dapat bukunya ya? Sudah Ustazah. Nah, Oh ini ya. Bismillah. Kolal Ustaz. Apa lagi? Kolal qolal alamatu Kolal alamatus Sulaimanul Jamzuri. Himahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumin min misairina sholihina fiddaroin fidaroini fiddaroini. fidaroini. Nah, Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Yang ahkam. Baru. Tafadhol. Ahkamun nisa kinati wat tanwini. Ya, coba diulangi. Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Ahkamun nisa kinati wat tanwini. Yang panjang saknya aja, Mbak. As-sakinati wat tanwini. As-sakinati wat tanwini. Nah, coba diulangi dari ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Zubair. Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Nah, saknya bagian as-sakinah itu panjangnya di huruf sinnya saja. Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Jadi yang panjangnya saknya saja. Kinatinya tidak panjang, kafnya tidak panjang. Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Coba diulangi. Ahkamun nuni sakinati wat tanwini. Nah, ahsanti. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut. Lin nuni in taskun
tanwini. Nah, linnuni in taskun walid tanwini. Linuni in tasku wa Walid. linu Mm-mm. linuni in taskun. Aku punya mendengung ya Ustazah. Ya, linnuni in taskun walid tanwini. Linuni in taskun walitangwini. Nah, tipis aja walid tanwini, tanwini. Witanwini. Coba diulangi. Linnuni in taskun walid tanwini. Linuni in tasku tanwini. Walid tanwini. Walitanwini. Lanjut arba'u. Arba'u ahkamin fahuz tabyini. Iya, tabayini. Tabyini. Naam, lanjut fal awwal. Fal awwalu itharu fabla ahrufi. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Fal awwalul itharu qabla ahrufi. Ahrufi khoto. Langsung aja. Qabla ahrufi. Qabla ahrufi. Lanjut lil halqi. Lil halqi. Sittir rutibat. Sitti rutibat. Fal ta'rifi. Fal ta'rifi. Kemudian yang ke-8 hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Hamzum faha'um summa ainu ha'u. Thumma ainun ha'u. Summa ainun ha'u. Ya, ahsanti. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Muhmalatani summa ghainun ha'u. Ghainun kha'u. Ghainun kha'u. Ya, wasani 9. Wasani idghamum bisittatin atat. Wasani idghamum bisittatin atat. Ya, fiyarmuluna indahum qad sabatat. Fiyarmuluna in fi Fiyarmuluna indahum qadat sabatat. Ya, sekali lagi. Sabatat. Fiyarmuluna indahum qad sabatat. Fiyarmuluna indahum qad sabatat. Naam. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Lakinnaha qismun yudghama. Qismun yudghama. Qismu qismu yun qismu Qismun. yun qismu Qismun yudghama. Naam. qismu yudghama. Naam, coba sekali lagi. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Lakinnaha qismu yudghama. Fihi bighunnatin biyanmu ulima.
fihi birunnatin biyan mulima. Ya, ahsanti. Ke-11. Illa idza kana bikilmatin fala. Illa idza kana bikilmatin fala. Bikilmatin fala. Langsung. Bikilmatin fala. Ya, ulangi. Illa idza kana bikilmatin fala. Illa idza kana bikilmatin fala. Ya, bikilmatin fala. Bikilmatin fala. Tudghim kadunya thumma wanin tala. Tudog tudogim tudogim ka Hah? ka tudog Tudghim kadunya. kadunya tudogim kadunya summa sinwanin tala. Ahsanti. 12. Wathani idghamun bi ghairi gunnah. Wasani idghamun bi ghairin gunnah. Ya, sekali lagi. Wathani idghamun bi ghairi gunnah. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Naam. Fil lami warra thumma karrirannah. Filami warra Filami warra summa karrarna. Naam. Wasalithul iqlabu indal ba'i. Wasalisul iqlabu indal ba'i. Naam. Mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Mimam begunnati ma hmm. Mimam begunnati ma'al ihfa'i. Mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Mimam begunnati ma'al ihfa'i. Naam. Santi. Warrabi'ul ikhfa'u indal fadili. Warrabi'ul ihfa'u indal fadili. Indal fadili. Indal fadili. Minal hurufi wajibul lil fadili. Minal hurufi wajibul lil fadili. Santi. Fi khamsatin min ba'di ashrir ramzuha. Fi ham fi ham hamsa sa sa Fi fi khamsatin. fi hamsatin min ba'di ashrir ramzuha. نعم. في كلم هذا البيت قد ضمنتها. Fi kilmi hazal sebentar, digoyang-goyang bukunya, ditarik-tarik Ustazah sebentar. نعم نعم. Rebutan Ustazah sebentar. Bahasa. Pindah duduk. نعم. Fi kilmi hazal baiti qad dammantuha.
Ya, kilminya tidak panjang. Fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Fi kilmi hazal baiti qad dhammantuha. Ya, qad langsung masuk huruf dod. Qad dhammantuha. Qad dhammantuha. Ahsan. صيف ذا سنة كم جاد شخص قد سما. Sif zam Sif zata Sif صيف ذا zatan. سنة. Sebentar sayang. Sif za sana. Kabur ini konsentrasinya. Sebentar. Sif za sana kamahjada saj syah syahsun qad sama. Terakhir dum toyiban zid fi tuqan zalima. Dum tayyiban zid fi tuqan do dolima. Zalima. Dolima. Masya Allah, ahsanti, barakallahu fiik Mbak Ajeng. Ya, yassarallahu laki. Semoga Allah mudahkan ya Mbak Ajeng ya. Amin. Ya, karena membaca ini juga latihan pengucapan huruf ya Mbak Ajeng ya. Ustazah. Iya. Hmm. Jadi Mbak ini belum nyampe rumah ya Mbak Beli ya. Yang sekali Ustazah. Masya Allah. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Bedah syarahnya. Kita lihat pada bait halaman 18 Mbak Ajeng, Mbak Beli, silakan dibuka halaman 18 ya. Dalilnya adalah linnuni in taskun walid linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Ya, di bait ke-6 sampai 16 ini membahas tentang hukum nun sukun dan hukum nun tanwin. Pada bait yang ke-6 ini, terjemahannya adalah hukum nun sukun, ya linnuni in taskun walid tanwini. Hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi berapa hukum? Terbagi menjadi 4 hukum. Ya, linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin. Ya, arba'u ahkamin itu maknanya adalah 4 hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku. Itu makna dari ayat ke-6 ini. Ya, linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Yaitu hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 hukum. Ya, fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku. Kemudian penjelasan dari hukum nun sukun dan tanwin, yaitu lihat di bawahnya adalah pengertian nun sukun, ya, adalah nun yang tidak berharokat. Ya, nun sukun itu nun yang tidak berharokat atau nun bertanda sukun atau bertanda mati. Ya, jadi pengertian dari nun sukun itu adalah nun yang tidak berharokat, ya, atau nun yang bertanda sukun atau nun mati, ya. Tetap pada kondisinya ketika wasol itu tetap dalam keadaan lanjut pun posisinya tetap sama. Kemudian waqaf atau ketika berhenti pun ketika berhenti pun sama bentukannya, atau berhenti secara pengucapan maupun tulisan, baik di tengah atau di ujung kata sebagai huruf asli dan huruf tambahan. Ya, jadi pengertian dari nun sukun ini adalah nun yang tidak berharokat atau nun sukun. Dan baik dia di tengah kalimat atau baik dia di ujung kata
ya itu tetap huruf aslinya, yaitu nun yang sukun atau nun yang mati ya. Jadi nun sukun itu nun yang tidak berharokat ya, nun yang tidak berharokat. Contohnya adalah di bawah itu ada yang merah sama ya, min ya, min qaumihi sakhiru min, in aradtu an ansaha lakum ya. Jadi yang pertama ini ketika nun sukunnya berada di tengah ya, min qaumihi, bacanya biasa aja, min qaumihi sakhiru min. Nah, kalau yang di sebelahnya in aradtu an ansaha lakum, itu ketika dibaca jelas. Ya, tapi ketika dibaca dengung itu ketika dia bertemu dengan huruf-huruf yang dibaca dengung, min qaumihi. Nah, di sini ini yang dinamakan dengan nun sukun. Yang di sebelahnya itu ada nun sukun juga contohnya. Ya, jadi inti dari nun sukun ini adalah, pengertian dari nun sukun ini adalah nun yang tidak berharokat, tetap pada kondisinya ketika wasol dan wakof atau berhenti. Secara pengucapan maupun tulisan, baik di tengah atau di ujung kata sebagai huruf asli dan huruf tambahan. Sampai sini ada yang ditanyakan, Mbak Ajeng, Mbak Beli, tentang nun sukun? Iya. Mbak Beli, Mbak Ajeng, nun sukun itu nun yang tidak berharokat. Nah, iya, dia itu tetap pada kondisinya, baik dia ketika wasol atau dilanjutkan atau dia diberhentikan ketika wakof. Ya, secara pengucapan maupun tulisan, baik di tengah, ujung kata atau tengah kata, sebagai huruf asli dan huruf tambahan. Ya, jadi nun sukun ini nun yang tidak berharokat. Dan ketika membacanya dia ada wujudnya, ada ya. Walaupun dia ini nun yang tidak berharokat, namun ketika baca dia ada wujudnya. Misalkan contoh yang kedua, in aradtu an ansaha lakum. Itu kan dibaca toh nun sukunnya toh. In aradtu an ansaha lakum. Nah, ya toh? Ya, Kemudian Ustazah. yang pertama itu yang min qaumihi sakhiru min. Dia secara tulisan dan secara pengucapannya ada. Jadi nun yang tidak berharokat ini bisa kita baca dengan wujudnya. Ya, misalkan tadi in aradtu an ansaha lakum dibaca dengan jelas. Itu pembahasan tentang nun sukun. Pahami aja bahwa nun sukun sudah tahu ya, berarti nun sukun ya, nun sukun itu nun yang tidak berharokat atau nun yang mati. Kemudian pengertian yang kedua, pengertian tanwin. Ya, tanwin adalah nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir isim. Ya, nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir isim atau kata benda. Ketika wasol atau wakof dan tidak ada secara rosem penulisannya. Dan tidak ada secara rosem penulisannya. Jadi tanwin itu yang biasa disebut dengan fathatain, dhammatain sama kasrotain. Itu namanya tanwin. Jadi baik itu dia dhammahtain, fathatain, kasrotain, itu namanya tanwin. Ya. Atau nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir isim atau kata benda. Contohnya ketika berharokat fathatain. Di situ di bawahnya
imaman wa rahmah, imaman wa rahmatan. Nah, di situ ada tanwin, ya, fathatain di lingkar merah, di warna merah, huruf yang berwarna merah, itu tanwin. Kemudian imaman wa rahmatan. Kemudian yang kasrotain wa dzikra likulli abdin munib. Kemudian yang domatain innahu la farihun fakhur. Ya, innahu la farihun fakhur. Ya. Jadi pengertian tanwin ini nun sukun yang tambahannya terdapat pada akhir isim atau kata benda ketika wasol dan wakof dan tidak ada secara rosem penulisan. Sampai sini bisa dipahami Mbak Ajeng, Mbak Ana? Ustazah, rasem itu apa ya Ustazah? Rasem Rosem penulisan. itu penulisan. Rasem. Rosem itu artinya penulisan. Oh, Sama, rosem penulisan. sama ini yang tadi belum sempat ditanyain. Jadi nun matinya kan yang pertama, contoh yang merah pertama jadi mendengung gitu. Yang kedua jelas. Jadi itu nanti ada penjelasannya lagi Ustazah. Iya, jadi ini hanya Beda menjelaskan dibaca. bahwa nun sukun itu, iya nanti ada penjelasan huruf apa saja yang dibaca dengung ketika bertemu dengan nun sukun atau ketika bertemu dengan tanwin, ada penjelasannya. Namun yang di awal ini mereka hanya menjelaskan bahwa apa itu nun sukun dan apa itu tanwin. Ya. Nah, nun sukun itu bentukannya seperti ini, ya nun yang tidak berharokat, sedangkan tanwin itu bentukannya ada fathatain, dhammatain atau kasrotain. Nah, seperti itu. Baik. Sampai sini bisa dipahami, Mbak Ajeng? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjut. Tadi kan dibilang linnuni in taskum walitanwini arba'u ahkami fakhud tabini. Ya, hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4 hukum. Yaitu arba'u ahkami fakhud tabin. Maka ambillah penjelasanku. Nah, di halaman 19 halaman selanjutnya di atasnya itu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kita masuk ke hukumnya. Hukumnya ini membahas tentang ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ini dibaca apa, ketika tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini dibaca apa, seperti itu. Sedangkan tadi pengertian nun sukun dan tanwin itu hanya menjelaskan bahwa oh nun sukun itu seperti ini, oh dan tanwin itu seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hukum nun sukun dan tanwin. Nah, yang dijelaskan dari matan yang pada bait ke-6 tadi bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum, ya. Ingat-ingat ada 4 hukum. Yang pertama ada izhar halqi, ya. Izhar halqi, kemudian ada idgham bi gunnah sama bi ghairi gunnah. Ya, idgham yang ada gunnahnya dan idgham yang tidak ada gunnahnya. Bila gunnah itu artinya tidak ada gunnahnya. Kemudian yang ketiga qalab atau nama lain dari iqlab, ya. Kemudian yang keempat adalah ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Jadi yang termasuk dari hukum nun sukun dan tanwin yang di bait ke-6 yang menyatakan bahwa dia punya 4 hukum, yaitu ada 4 ini. Izhar, idgham, iqlab sama ikhfa. Nah, sampai sini bisa dipahami Mbak Ana, Mbak Ajeng, Mbak Bella, Mbak Beli? Insya Allah Ustazah, alhamdulillah Iya. udah lancar. Jadi yang pengertian nun sukun dan tanwin tadi membahas tentang nun sukun itu bentukannya gimana. Nah, nun sukun itu nun yang tidak berharokat atau nun yang mati. Sedangkan tanwin itu bentukannya fathatain, dhammatain, kasrotain. Nah, adapun hukumnya mereka berdua ini antara nun sukun dan tanwin itu ada 4 tadi. Ada izhar haqiqi, izhar halqi, ada idgham bi gunnah atau bil ghairi gunnah atau bila gunnah. Kemudian yang ketiga adalah qalab atau iqlab. Kemudian yang keempat adalah ikhfa haqiqi. Nah, itu adalah 4 hukum dari nun sukun dan tanwin. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang belum paham tentang pengertian nun sukun dan tanwin?
Insya Sudah Allah, semua? Ustazah. Sudah paham? Insya Allah sementara Ustazah paham. Oke. Mbak Beli sudah sampai rumah? Alhamdulillah sudah Ustazah. Oke, Mbak Beli silakan dibuka halaman 17, dibaca matanya, dimulai dengan ini, pembuka matan di grup. Udah anak titikin. Nah, tafadhali Mbak Beli. Nah, Ustazah. Bismillah. Di WA ya Ustazah. Nah, udah anak titikin tuh di bawah. Oh iya, nah Ustazah. Nah, Bismillah. Qala al-allamatu Sulaimanul Jamzuri rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina solihina fid darain. Ahkaman dari yang halaman 17 kan ya Ustazah? nah baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Ahkanun nunis sakinati wat tanwin. Nah, wat tanwini dibaca semua. Oh iya. Nah, Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. lin nuni in taskun walit tanwini. Linnuni intasku wal tanwini. Arba'u ahkamin fakhud tabyini. Arba'u ahkamin fahul ini. Sekali lagi. Arba'u ahkamin fahus arba'u ahkamin fahus ini. Nah, fal awwalul izharu qabla ahrufi. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Nah, fal awalnya tidak boleh panjang, langsung aja. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Fal awwal salah sebut. Fal awwal al izharu qabla ahrufi. Fal awwalul. Oh, fal awwalul izharu qabla ahrufi. Ahsanti. Lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi. Lil halqi sittir ruti lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi. Fal ta'rifi. Fal ta'rifi. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Naam. Wasani idghamun bisittatin atat. Wasani idgham bisittatin atat. Naam. Fi yarmuluna indahum qad sabatat. Fi yarmuluna indahum qad sabatat. Lakinnaha qismani qismun yudghama.
lakinnaha qismani qismu yudghama Santi. Fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. fihi bi ghunnatin biyanmu gulima Illa idza kana bi kilmatin fala. illa idza kana bi kilmatin fala Santi, barakallahu fiik. Tudghim kadunya thumma sinwanin tala. tudghim 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 kadunya. tudghim kadunya summasin wanin tala Santi. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. wasani idghamun bi ghairi gunnah Fil lami warra thumma karrirannah. fil lami warra summa karrirannah Wasalisul iqlabu indal ba'i. wasalisul salah Iqlab. wasalisul iqlabu indal ba'i Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. mimam bi gunnatin ma'al ikhwa'i Ma'al ikhfa'i. oh iya salah mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i Ahsanti. Warabi'ul ikhfa'u indal fadili. warrabi'ul ikhfa'u indal fadili Minal hurufi wajibun lil Afan. Minal hurufi wajibun lil fadili. minal hurufi wajibul lil fadili Fi khamsatin min ba'di ashri ramzuha. fi kham fi khamsatin min ba'di ashrir ramzuha Fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. fi kilmi hadzal baiti qad dhamman salah fi Langsung masuk huruf kilmi qad dhamman. fi kilmi hadzal baiti tuha Qad dhammantuha. fi kilmi hadzal baiti tuha Santi. صف ذا ثنا كم جاد شخص. أفن. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما. sif za sana kam jada syaksum qad sama دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. dum thayyiban zid fi tuqam lima Ahsanti, Masya Allah, Barakallahu fiik Mbak Beli. Ya, Barakallahu fikum Mbak Ajeng, Mbak Beli. Semoga Allah mudahkan. wa Nah, iyaki jazakallahu khair ya ustazah. jadi, jadi dari bait yang ke-6 dan sampai bait yang ke-16 ini membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ya, hukum nun sukun dan tanwin ya. Pada bait yang pertama tadi linnuni in taskun walitanwini arba'u ahkamnya fakhud tabini. Dan hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4, maka ambillah penjelasanku ya. Penjelasannya, pengertian nun sukun itu nun yang tidak berharokat ya.
nun yang tidak berharokat atau bertanda sukun atau bertanda nun mati. Kemudian pengertian tanwin adalah tambahan yang terdapat pada akhir isim, ya, tambahan nun, tan, tin, tun. Biasanya tanwin itu dibaca dengan jelas itu tan, tin, tun, yaitu nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir isim, atau isim itu adalah kata benda, baik itu ketika wasol atau berhenti, wasol itu bersambung, atau wakof atau berhenti, dan tidak ada secara rosem penulisan. Ya, dan hukum nun sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 4. Itu ada izhar halqi, ada idgham bi gunnah atau bi ghairi gunnah. Ya, bi ghairi gunnah artinya dia tidak punya gunnah. Ya, kemudian yang ketiga ada qalab atau iqlab. Ya, kemudian yang keempat ikhfa haqiqi. Sampai sini ada pertanyaan Mbak Ana, Mbak Beli, Mbak Ajeng? Ya, jadi untuk hari ini kita membahas di bait yang pertama dulu ya. Alinuni intaskum walitanwini. Jadi perlu kita ketahui bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum, yaitu ada izhar halqi, idgham bi gunnah dan bi ghairi gunnah, kemudian qalab atau iqlab atau ikhfa haqiqi. Untuk penjelasan apa itu izhar halqi, apa itu idgham, apa itu qalab dan apa itu ikhfa, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Ada pertanyaan? Jika belum dipahami, insya Allah Ana jelaskan lagi minggu depan ya. Ana memperjelas di penjelasan tentang pengertian nun sukun dan tanwin, biar antuma tidak pusing dan tidak bingung. Namun balik lagi, ini masih di awal ya, masih pembahasan, belum lagi masuk ke huruf-huruf. Kemasukan di huruf-hurufnya apa aja ketika dia izhar halqi, ya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf apa aja, kemudian di iqlab itu ketika nun sukun bertemu huruf apa, kemudian di hukum ikhfa hakiki itu nun sukun atau tanwin bertemu huruf apa, ya seperti itu pembahasan setelah bait-bait. Intinya semua pembahasan nun sukun dan tanwin itu dimulai dari bait 6 sampai bait ke 16 dan sangat panjang ya, maksudnya ini bukan sehari 2 hari kita belajar langsung bisa, tidak, tapi butuh proses ya. Butuh proses untuk bisa ya. Dan ketika antuna merasa kesulitan membaca matan itu tidak mengapa ya. Kita sama-sama masih pemula dan kita berusaha sabar untuk belajar membaca. Dan insya Allah ada manfaatnya ketika setiap kali pertemuan kita membaca matanya dulu ya. Itu menjadi semoga kita dipermudahkan. Maksudnya ketika kita membaca matan, dan insya Allah semoga kita juga paham dengan makna matan tersebut sehingga memudahkan kita dalam memahami ilmu tajwid ya. Dan perlu diketahui bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid ini hukumnya wajib untuk kita semua ya. Jadi hukumnya bukan sebagian mengerjakan, sebagian tidak, tapi hukumnya wajib untuk setiap muslimah, setiap muslimah ya. Karena ini pelajaran tentang Al-Qur'anul Karim ya. Yang mana sehingga ilmu tajwid ini menjadi wasilah kita menjadikan bacaan Al-Qur'an kita semakin baik ya, semakin baik. Maka jangan merasa putus asa atau jangan merasa Ana belum bisa atau tidak atau apa, karena kita semua masih belajar dan perlu proses ya. Ya, perlu proses yang panjang untuk mempelajari ilmu Al-Qur'an. Jadi jangan merasa bahwa belajar itu hanya cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak, tapi kita menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am. Bahkan untuk sekedar ilmu tajwid ya, ini penting bagi kita sebagai seorang yang muslim. Ya, penting sekali memahami ilmu Al-Qur'an seperti itu. Jadi tetap semangat untuk antuma berdua, Mbak Ajeng, Mbak Beli ya, semoga Allah memudahkan kita semua ya mengucapkan setiap huruf-huruf yang kita belajar, memudahkan kita untuk semangat dalam belajar ya, meluruskan niat kita ketika belajar ya. Kemudian mengamalkan apa yang sudah kita pelajari ya, kita meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan semua itu, karena kita bisa pun bukan karena usaha kita ya, bukan karena
kerja keras yang kita lakukan selama ini, tidak, tapi kita bisa juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita mampu. Maka balik dari semua itu, jangan lupa minta pertolongan, ya, minta pertolongan kepada Allah untuk memudahkan kita dalam segala urusan kita, dalam setiap pengucapan huruf-huruf yang kita ucapkan, seperti itu. Jadi jangan luput dari berdoa kepada Allah, meminta pertolongan, yang meminta kemudahan, ya. Karena yang memberikan kita mampu, yang menjadikan kita mampu itu bukan karena usaha dan bukan karena diri kita, tapi karena Allah Subhanahu wa Allah Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Maka eh, sebagai ibu rumah tangga, Mbak Ajeng, Mbak Beli, ya, tetap semangat, ya. Walaupun kadang waktunya salah-salah atau kadang gimana-gimana, tapi Ana berharap kita selalu semangat dalam menuntut ilmu, ya. Seperti itu. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan izhar halqi, ya. Izhar halqi. Ada pertanyaan lagi, Mbak Ajeng, Mbak Beli? Jangan lupa Insyaallah sudah dibaca-baca saja. matanya, ya. Didengar rekamannya lagi, kemudian dibaca-baca lagi aja. Sambil apa begitu, baca aja baca matanya, biar memudahkan lisan kita dalam pengucapan huruf, seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikunna wa yasarallahu fi kulli umurakumma. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu warahmatullahi khair wabarakatuh. Ustazah.